Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan saya Pipit Dwi Kurniasi dengan NIM B1D1221104, Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Hukum Universitas Jambi. Baiklah, tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Tata Kelola Keuangan Pemerintahan dengan dosen pengampu Bapak Wirmi Eka Putra. Nah, dalam video kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai distribusi pendapatan. Nah, langsung saja ke materi mengenai distribusi pendapatan. Yang pertama di sini yaitu ada pengertian distribusi pendapatan. Distribusi pendapatan merupakan unsur penting untuk mengetahui tinggi atau rendahnya kesejahteraan maupun kemakmuran suatu negara. Distribusi pendapatan yang merata kepada masyarakat akan menciptakan perubahan dan perbaikan suatu negara seperti peningkatan pertumbuhan ekonomi, pengentasan kemiskinan, mengurangi pengangguran, dan sebagainya. Nah, sebaliknya, jika distribusi pendapatan tidak merata, maka perubahan suatu negara akan menunjukkan adanya ketimpangan distribusi pendapatan. Nah, pembangunan dan pertumbuhan ekonomi suatu negara memang sangat penting, khususnya di negara-negara berkembang, salah satunya yaitu negara Indonesia. Lanjut ke materi yang berikutnya, yaitu redistribusi pendapatan, pro dan kontra, di mana beberapa alasan dapat dikemukakan bahwa pembagian kembali pendapatan sebaiknya dilakukan oleh pemerintah dengan alasan yang pertama yaitu seperti yang diusulkan oleh Adam Smith bahwa pemerintah perlu campur tangan dalam bidang keadilan. Karena distribusi penghasilan yang lebih merata itu sangat diperlukan dan dipandang baik atas dasar keadilan. Maka sebaiknya pendistribusian kembali pendapatan itu ditangani oleh pemerintah. Nah, yang kedua yaitu bahwa dalam redistribusi pendapatan terdapat unsur barang publik. Nah, dalam hal ini bukan redistribusi pendapatannya yang merupakan barang publik, tetapi akibat yang ditimbulkannya mempunyai ciri khas sebagai barang publik. Dengan adanya redistribusi pendapatan, maka golongan miskin akan mempunyai tingkat pendapatan yang lebih tinggi dan sebagai akibatnya tingkat keresahan dalam masyarakat dan kriminalitas akan berkurang. Nah, ini semua merupakan barang publik yang kalau diinginkan untuk lebih baik adanya dalam masyarakat, tentu harus diusahakan oleh pemerintah. Dan yang ketiga, yaitu alasan ketiga ialah alasan yang berhubungan dengan kekuatan politik, di mana seringkali golongan kaya, walaupun jumlahnya tidak banyak, namun dapat mempengaruhi jalannya politik di suatu negara. Oleh karena itu, untuk menghindari adanya kemungkinan tersebut, pemerintah harus mendistribusikan kembali pendapatan sehingga terdapat distribusi pendapatan yang lebih merata. Dengan demikian, maka kebijakan pemerintah tidak akan dikuasai atau dipengaruhi oleh kelompok pendapatan tinggi. Nah, di lain pihak, di samping kelompok yang menginginkannya adanya distribusi pendapatan yang lebih merata, di sini ada kelompok pendapat yang justru menghendaki adanya distribusi pendapatan seperti apa adanya dalam masyarakat itu. Nah, beberapa alasan yang diberikannya adalah yang pertama yaitu alasan keadilan, yaitu bahwa kita harus menghargai ambisi, kemauan bekerja keras, kerajinan, dan kecakapan dalam hubungannya dengan pendapatan. Nah, alasan yang kedua yaitu bahwa redistribusi pendapatan akan mengurangi dorongan atau insentif untuk bekerja keras. Hal ini sesuai dengan perkiraan umum bahwa pendapatan adalah imbalan terhadap jerih payah atau usaha seseorang. Nah, alasan yang ketiga yaitu dengan redistribusi pendapatan, laju pertumbuhan ekonomi akan terhambat karena menurunnya tingkat investasi di negara yang bersangkutan. Pada umumnya, dana investasi datang dari tabungan yang dilakukan oleh kelompok pendapatan tinggi. Nah, atas dasar pendapat yang setuju dan pendapat yang tidak setuju ini, maka sulit untuk menimbang atau menyatakan perlunya redistribusi pendapatan. Namun, dari teori guna batas, kita tahu bahwa guna batas atau marginal utility bagi satuan uang yang terakhir adalah lebih tinggi daripada orang miskin dan daripada bagi orang kaya. Nah, dengan adanya transfer pendapatan dari kelompok kaya kepada kelompok miskin, maka di sini akan berarti bahwa guna total dari seluruh pendapatan yang ada dalam masyarakat akan menjadi lebih tinggi. Nah, sehingga perlu setidaknya ada redistribusi pendapatan sebenarnya tergantung pada sejauh mana tidak meratanya distribusi pendapatan dalam masyarakat, dan sejauh mana pula pemerintah telah melaksanakan distribusi pendapatan itu sendiri, serta sejauh mana aspirasi masyarakat terhadap pendapatan uang. Lanjut ke materi yang berikutnya, yaitu beberapa kesulitan pengukuran derajat ketidakmerataan distribusi pendapatan.
Nah, ukuran pokok distribution of income dapat dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama, the size distribution of income atau the personal distribution of income, di mana di sini pengukuran atas dasar ini biasanya dilakukan oleh ahli ekonomi. Cara mengukurnya adalah masing-masing individu dicatat pengukuran atas dasar ini, biasanya dilakukan dari sejumlah individu yang diteliti secara sampling. Nah, penghasilan dinyatakan dalam satuan uang, di mana kemudian dikelompok berdasarkan urutan penghasilan dari terendah sampai tertinggi. Nah, dari hasil pengelompokan tersebut, kemudian akan diketahui kelompok golongan berpenghasilan rendah memperoleh berapa persen dari seluruh penghasilan nasional dan kelompok golongan yang paling kaya memperoleh berapa persen. Nah, selanjutnya akan diketahui ada ketimpangan atau tidak. Nah, yang kedua yaitu the functional distribution of income atau share distribution di sini. Ukuran ini menjelaskan tentang bagian pendapatan yang diterima oleh setiap faktor produksi, berapa yang diterima oleh buruh atau upah, dan pengusaha berupa keuntungan, pemilik tanah sewa, pemilik modal sesuai dengan fungsi masing-masing faktor produksi. Nah, demikian pula ada masalah dalam mengukur distribusi pendapatan karena umumnya pengukuran ini didasarkan atas penghitungan pendapatan dalam waktu tertentu dan tidak melihat pendapatan selama hidup seseorang. Hal ini merupakan teori pendapatan yang berhubungan dengan siklus hidup seseorang. Teori siklus kehidupan mengatakan bahwa seseorang biasanya tingkat pendapatannya rendah pada umur-umur muda, kemudian meningkat pada umur menengah, dan kemudian menurun lagi pada umur yang relatif tua. Sehingga mungkin sekali ada kelompok orang yang tergolong miskin pada suatu periode tertentu, tetapi kemudian tergolong kaya pada waktu lain. Lanjut ke materi yang berikutnya, yaitu beberapa teknik redistribusi pendapatan. Ada beberapa teknik atau cara untuk pembagian kembali pendapatan atau redistribusi pendapatan yang pada pokoknya dapat digolongkan menjadi 3 macam, yaitu berupa transfer tunai, transfer barang, dan pemberian kesempatan kerja. Nah, yang pertama yaitu transfer tunai, di sini dibagi menjadi 3, yaitu pajak pendapatan negatif, demogrant, dan subsidi upah atau wage-rated subsidi. Nah, yang kedua yaitu transfer tunai dan transfer in natura. Guna mengadakan redistribusi transfer dapat dilaksanakan baik secara tunai maupun secara in natura atau dalam bentuk barang. Nah, bila transfer itu dalam bentuk tunai, maka uang itu dapat dibelanjakan terhadap barang atau jasa yang dikehendakinya. Nah, di lain pihak, memang pemerintah dapat langsung memberikan barang atau jasa kepada si penerima subsidi, seperti penyediaan sekolah murah, beras, transportasi, dan perumahan, dan sebagainya. Nah, yang ketiga di sini yaitu program kesempatan kerja. Seperti yang diketahui bahwa dalam masyarakat ada kelompok yang sangat memerlukan bantuan, yaitu mereka yang tidak dapat bekerja dan mereka yang dapat bekerja tapi tidak memperoleh pendapatan yang cukup. Nah, jadi bagi mereka yang tidak dapat bekerja, maka bantuan dalam uang tunai dapat digunakan. Lanjut ke materi yang berikutnya, yaitu pengaruh redistribusi pendapatan terhadap keinginan untuk bekerja, biaya sosial, dan pembebanan pajak. Nah, seperti diketahui, di sini terdapat 4 alternatif kebijakan redistribusi pendapatan, yaitu yang pertama, Negative Income Tax atau NIT. Di sini adalah program redistribusi pendapatan dengan uang tunai kepada keluarga-keluarga yang membutuhkan, di mana besarnya transfer tersebut tergantung kepada besarnya pendapatan keluarga. Nah, pengaruh NIT di sini ada 3, yaitu yang pertama pengaruh NIT terhadap keinginan untuk bekerja. Di sini NIT mempengaruhi insentif kerja melalui 2 cara, yakni income effect dan substitution effect. Bila dilihat dari sudut income effect, maka NIT tersebut akan mengurangi insentif kerja, sebab dengan menerima transfer, pendapatan keluarga tersebut menjadi lebih baik sehingga dapat dipergunakan untuk membeli lebih banyak barang, jasa, termasuk waktu santai. Nah, dengan dikonsumsinya waktu santai berarti akan mengurangi kemauan untuk bekerja. Yang kedua yaitu pengaruh NIT terhadap welfare cost. Di sini NIT mengakibatkan penyimpangan pada tingkat upah di pasar dari upah neto, sehingga akan mengakibatkan adanya welfare cost. Nah, NIT ini mengakibatkan tingkat upah neto menjadi rendah, dan hal ini akan mempengaruhi jam kerja. Yang terakhir yaitu, kenyataannya, NIT akan menyebabkan para penerima transfer mengurangi penawaran
jam kerja sekaligus upah di pasar tidak berubah. Nah, hal ini berarti kurva penawaran tenaga kerja bergeser ke kiri atas, atau jam kerja oleh para penerima transfer ini berkurang dari keseimbangan yang semula. Yang kedua yaitu demogran. Nah, di sini demogran adalah bentuk transfer di mana semua anggota kelompok demografik atau semua warga negara akan menerima jumlah transfer yang sama. Secara sepintas, demogran tidak mempengaruhi insentif kerja, karena setiap orang akan menerima transfer yang sama tanpa melihat tinggi rendahnya penghasilan, dan demogran tidak mengurangi upah, demikian pula besarnya transfer tidak berkurang apabila pendapatan naik. Nah, yang ketiga yaitu ada wage rate subsidies atau subsidi tingkat upah. Nah, subsidi tingkat upah di sini adalah transfer yang dilakukan oleh pemerintah dengan jalan menaikkan tingkat upah neto tenaga kerja. Nah, di sini ada 3 pengaruh dari WRS. Yang pertama yaitu pengaruh WRS terhadap insentif kerja. Substitution effect yang ditimbulkan oleh WRS ini justru akan menambah jam kerja karena WRS meningkatkan upah. Nah, apabila para pekerja di sini mengurangi jam kerjanya, akan berarti mereka tidak menerima subsidi yang besar. Nah, WRS ini akan meningkatkan upah sampai suatu tingkat di mana pekerja akan mengurangi jam kerjanya bila kurva penawaran tenaga kerja di sini berbentuk backward bending. Nah, pengaruh yang kedua yaitu pengaruh WRS terhadap welfare cost. Di sini karena para pembayar pajak dapat memberikan bantuan kepada mereka yang berpenghasilan rendah dengan menyediakan uang yang cukup disertai dengan imbalan kerja, bukan menyediakan waktu senggang, maka welfare cost-nya relatif kecil. Nah, pengaruh yang ketiga yaitu pengaruh WRS terhadap tax incidence. Di sini WRS tidak memusatkan perhatiannya kepada golongan miskin, namun mereka yang memperoleh tingkat upah yang rendah belum tentu tergolong miskin. Jadi pembiayaan WRS ini dengan menggunakan pajak menimbulkan tax incidence pada konsumen. Nah, yang terakhir yaitu Public Employment Program atau PEP. Di sini program kesempatan kerja adalah program kesejahteraan pemerintah dalam bentuk program kesempatan kerja di sektor publik yang dikombinasikan dengan cash atau in-kind transfer program. Nah, pengaruhnya di sini juga ada 3. Yang pertama yaitu pengaruh PEP terhadap insentif kerja, di mana di sini program ini memberikan dorongan yang kuat untuk mengurangi jam kerja atau disinsentif kerja apabila program tersebut dimanfaatkan oleh suatu keluarga di mana salah seorang anggota tetap bekerja dan yang lain tidak, sehingga jumlah penghasilan menjadi di bawah garis kemiskinan. Namun, di samping itu hanya sedikit dorongan bagi pekerja untuk melakukan kerja yang sebaik-baiknya, karena adanya jaminan kerja yang tetap. Kemudian juga, program kesempatan kerja akan mendorong cara bekerja yang tidak efisien apabila administrator program tersebut salah menempatkan tenaga kerja tidak sesuai dengan bakat dan kemampuan. Yang kedua yaitu pengaruh PEP terhadap welfare cost. Dengan adanya program PEP, maka banyak tenaga kerja terdorong untuk bekerja di sektor publik. Berarti alokasi sumber produksi bisa kurang efisien, di mana penawaran tenaga kerja di sektor swasta berkurang, berarti produksi berkurang, private tergolong untuk berkurang. Jadi hal-hal itu dapat mengakibatkan timbulnya welfare cost masyarakat. Nah, pengaruh yang ketiga yaitu pengaruh PEP terhadap tax incidence. Golongan kaya tidak mau memberikan bantuan yang melampaui batas kesediaannya kepada golongan miskin. Nah, hal ini disebabkan oleh adanya penilaian terhadap pemerataan hak seseorang atas apa yang diperolehnya, serta kemerdekaan, dan sebagainya. Nah, jadi berdasarkan materi yang saya berikan tadi mengenai distribusi pendapatan, maka kesimpulannya yaitu dengan adanya redistribusi pendapatan, maka golongan miskin akan mempunyai tingkat pendapatan yang lebih tinggi, dan sebagai akibatnya, tingkat keresahan dalam masyarakat dan kriminalitas akan berkurang. Demikian pula tingkat kesehatan golongan miskin menjadi semakin baik, sehingga kemungkinan berjangkitnya penyakit menular akan berkurang. Ini semua merupakan barang publik yang kalau diinginkan untuk lebih baik adanya dalam masyarakat, tentu harus diusahakan oleh pemerintah. Dengan semakin sehatnya golongan miskin serta berkurangnya kriminalitas, berarti kesejahteraan golongan kaya meningkat juga karena mereka dapat hidup lebih tentram dan lebih tenang. Sekian materi yang dapat saya berikan mengenai distribusi pendapatan. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Saya mohon maaf apabila banyak kesalahan kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.